Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat, luar biasa. Yes. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya Mas Ivan, ya silakan dipimpin untuk berdoa teman-temannya pada pagi hari ini. Siap ya. Untuk gerak. Oke. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Fattahu ya Alim. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ya. Abdika Zidni Mubarak, Afifah Yulanita Saputri, Ahmad Ivan Hanani, Ainaya Amalia Ainun Najma, Adit, Arun Rohani, berarti yang tidak hadir hanya satu teman kalian ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu yang akan kita pelajari nanti adalah tentang hukum bacaan roh. Oke, hukum bacaan roh adalah hukum bacaan yang ada di dalam tajwid. Tentunya kalian sering membaca Al-Quran di rumah, nggih? Ya, dalam membaca Al-Quran kita harusnya mengetahui hukum bacaan tajwid, karena belajar hukum bacaan tajwid itu hukumnya fardu kifayah, mendekati wajib, dan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita sudah tahu bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik. Nah, kita menerapkan hukum-hukumnya di dalamnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang di kelas 5, ada hukum mem sukun, hukum mem sukun atau mem mati. Nah, sekarang di kelas 6 yang kita pelajari tajwidnya adalah hukum bacaan roh. Supaya lebih jelas ya tentang hukum bacaan roh ini, bisa kita simak melalui penayangan pembelajaran. Ya, kalian perhatikan di layar LCD tentang apa pelajaran kita pada hari ini? Bacaan roh. Oke, belajar hukum bacaan roh. Ya, semuanya diperhatikan di layar LCD ya. Kita belajar bab 3, belajar hukum bacaan roh. Nah, apa saja yang ada di yang akan kita pelajari nanti di dalamnya. Sebelum ke materi ada kompetensi inti, oke? Ini cukup dibaca saja. Kemudian ada kompetensi dasarnya yang harus kalian ketahui, yaitu menerapkan hukum bacaan takfir, tarkik, dan jawazil wajhain. Tujuannya apa? Supaya kalian nanti bisa dan mampu melafalkan
membaca takfif, tarkik, dan juga jawazul wajhain. Hukum bacaan ro itu ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama adalah takfif. Apa itu takfif? Baca. Takfif yaitu untuk membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Biasanya membacanya bibirnya sambil agak mencucu. Oke, dibaca tebal. Yang kedua, hukum bacaan ro yang kedua adalah takfif. Takfif itu apa? Takfif yaitu hukum membaca huruf ro dengan membaca tipis. Dengan dibaca tipis. Yang ketiga adalah Jawazul wajhain. jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain? Jawazul wajhain yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal atau tipis. Berarti kalau jawazul wajhain itu boleh dibaca dua-duanya. Boleh dibaca apa? Tebal dan boleh dibaca tipis. Paham ya? Yang pertama kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang takfif. Hukum membaca takfif. Ro dibaca takfif atau tebal apabila berharokat fathah atau fathah tanwin. Contohnya, fathah itu mana? Ro-nya. Yang kalian lihat adalah huruf ro-nya. Karena kita belajar hukum bacaan ro. Yang kita lihat adalah huruf ro, huruf ro-nya. Rozaqo. Ro di sini harokatnya apa? Harokatnya fathah. Nah ini. Apabila berharokat fathah atau fathah tanwin. Yang berharokat fathah tanwin yang mana? Dari contoh bacaan tahqiq ini. Khobiron. Di sini rohnya, tandanya atau harokatnya adalah fathah tanwin. Maka bacaan-bacaan dalam contoh tahqiq ini dibaca apa? Roh takfif atau dibaca tebal. Oke? Paham ya? Kemudian sebab kedua kenapa roh dibaca takfif? Apabila roh berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Mana yang berharokat dhammah? Dari contoh-contoh yang ada di layar. Rufi'ah. Mana lagi? Nasrullah. Kemudian kafaru bi. Terus apa lagi? Satu lagi. Nah, yang berharokat dhammah tanwin yang mana? Narun. Kemudian Tahirun. Paham ya? Ya. Selanjutnya ro apabila mati atau mati karena waqaf yang jatuh setelah fathah atau dhammah. Contohnya adalah wa arsala yurja'una. Kemudian dan yang terakhir, contoh terakhir di sini rohnya apabila mati atau mati karena waqaf yang jatuh setelah fathah atau dhammah. Ini jatuh setelah fathah ini, oke? Jatuh setelah dhammah ini, ya? Paham ya? Selanjutnya adalah ro apabila mati karena waqaf didahului dengan mat fathah atau mat dhammah. Nah, mat itu mana toh? Ini loh, huruf alif. Ini adalah matnya. Oke, didahului dengan mat fathah atau mat dhammah. Wau mati ini kan juga mat. Oke, didahului dengan mat dhammah. Bisa kita baca bersama contohnya? Ma'al abror. Ini bisa dibaca ma'al abror. Oke, diwakafkan juga boleh atau wal ghafur. Meskipun tulisannya ma'al abror, oke, tapi bisa dibaca ma'al abror. Selanjutnya alasan yang kelima, yang
dibaca tafkin apabila mati karena wakof didahului dengan huruf mati asli sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Yang keenam, roh yang mati karena wakof didahului dengan huruf istiqlaq yang matinya mati asli. Contohnya ainal qitri dan mim misro. Huruf istiqlaq itu nanti kita akan belajar apa itu yang dinamakan huruf istiqlaq. Kemudian selanjutnya alasannya yaitu roh yang mati asli menghadap huruf istiqlaq hidup. Kalau tadi yang mati, sekarang yang hidup. Contohnya fir, dan mir, alasan selanjutnya roh mati asli yang didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang roh yang dibaca tafkhim, sekarang kita belajar hukum roh yang kedua, yaitu roh dibaca tarqiq. Nah, tarqiq tadi artinya apa? Tarqiq artinya apa tadi? Tipis. Tarqiq artinya tipis. Yang bagaimana roh yang dibaca tarqiq ini? Apabila yang pertama roh yang berharokat kasroh, baik pada awal kata, pertengahan kata, atau akhir kata. Pada kata kerja ini dalam bahasa Arab apa namanya? Fi'il, ataupun pada kata benda dalam bahasa Arab namanya isim. Contohnya ri'latun. Roh di sini berharokat apa? Kasroh, meskipun di awal. Ini ri'latun, rohnya kasrohnya di hurufnya di awal, tengah atau akhir? Awal. Kalau al-qari'ah, rohnya kasrohnya di tengah. Al-fajri di akhir. Ini dibaca tarqiq, dibaca tipis, tidak dibaca tebal. Alasan yang kedua, roh yang sebelumnya terdapat yang sukun. Contohnya adalah oiring. Nah, sebelumnya ada yang sukunya. Ini juga dibaca tarqiq. Toiron. Dibacanya tipis karena ada sebelumnya ada yang sukun. Kemudian yang ketiga, roh sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan sesudahnya tidak berupa istiqlaq. Kasrohnya berharokat kasroh asli, Miryatin, Fir'auna. Contohnya amdirhum wastaghfirhu dan amlam tumdirhum. Nah, bacaan yang ketiga adalah jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain? Ya, huruf roh yang boleh dibaca tebal atau tipis. Nah, ini di dalam Al-Quran hanya ada 7 bacaan jawazul wajhain ini. Jadi kita bisa belajar kalimat yang 7 itu yang ada di dalam Al-Quran yang harus dibaca jawazul wajhain apa saja. Yang pertama adalah kullu firqin. Ini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Dan yang kedua ainal fitri. Lanjut isra. Kemudian wanhud fa'asir anda asri dan tidak yasri. Coba dihitung ada 7 atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya itu di dalam Al-Quran huruf roh yang boleh dibaca tebal atau tipis atau disebut dengan bacaan apa? Jawazul wajhain. Nah, tadi ada yang namanya huruf istiqlaq. Huruf istiqlaq itu juga ada 7. Biasanya disingkat atau dikumpulkan menjadi satu kalimat supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya. Seperti huruf qalqalah waktu itu, huruf qalqalah yang disingkat berbunyi bagaimana? Qadur
Jadi, nah, kalau huruf istilah dikumpulkan menjadi kata yang berbunyi fusodoktiit. Oke, hurufnya apa saja dari fusodoktiit? Ya ini. Hurufnya kho, kemudian sod, dot, ghain, to, qaf, dan to. Ini namanya huruf istilah. Ada berapa? 7. Sudah ada contohnya. Udkhuluha was-soffati. Ini contoh-contoh bacaan apa? Huruf istilah. Nah, dari penjelasan hukum bacaan ro tadi, kita mengulang sedikit. Ada berapa hukum bacaan ro? 3. Apa saja? Yang pertama, taklid. Yang ketiga, sekarang kita praktekkan kalian dalam memahami hukum bacaan ro. Oke, di depan kalian sudah ada Al-Quran. Oke, sudah bawa ya Al-Qurannya? Sudah. Kalau sudah dibawa, kita buka Al-Qurannya. Oke, kita buka surah pendek juz 30. Juz 30 paling belakang. Surat Al-Qari'ah. Sudah ketemu semua belum? Coba dilihat di Al-Qur'annya surat Al-Qari'ah dari ayat 1. Oke. Ya. Kalian bisa menulis di buku tulis. Ya, dari surat Al-Qari'ah itu mana yang dibaca taqim dan mana yang dibaca tarqiq. Baca taqim atau tarqiq. Kalian tulis di buku tulisnya bacaan ro taqim. Nah, ayatnya apa? Satu kata saja. Oke. Ro dibaca tarqiq. Tidak. Atau ro dibaca jawazul wajhain. Kalau tidak ada, berarti jawazul wajhainnya tidak ada, berarti tidak ditulis. Oke? Ya, ditulis dulu. Dari hukum bacaan ro, tadi sudah dijelaskan tentang hukum bacaan ro. Ya, ada ro yang dibaca taqim, tarqiq, jawazul wajhain. Sekarang adakah dari kalian yang belum memahami tentang hukum bacaan ro ini? Coba angkat tangan. Siapa yang mau bertanya tentang hukum bacaan ro? Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semua ya? Sudah paham semua. Ro, ada berapa hukum bacaan ro? 3. Apa saja sebutkan? Taklid, tarqiq, jawazul wajhain. Yang dimaksud dengan taqim adalah apa? Bacaan ro yang dibaca tebal. Oke. Mbak Nanda, apa yang dimaksud dengan bacaan ro tarqiq? Ro-nya dibaca tipis. Mas Dika, yang dimaksud dengan ro jawazul wajhain apa? Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Betul sekali. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Nanti Bu Guru bagi satu-satu, nanti kalian kerjakan di sini. Ini adalah lembar kerja tentang hukum bacaan ro.
Ada 5 pilihan ganda dan 5 urean. Sudah selesai semua ya? Sudah selesai. Dan tentang proyek. Apa itu tugas proyek? Tugas yang kalian kerjakan nanti di rumah. Oke, di rumah. Jadi tugasnya adalah apa? Tentang hukum bacaan roh ini kalian merekam bacaan kalian. Oke, kalian nanti lihat Al-Quran, kalian mencari boleh dari surat lain di dalam Al-Quran, surat pendek banyak sekali, atau boleh juga juz 1, juz 2 atau juz selanjutnya. Oke, boleh dicari yang mengandung ya, bacaan roh yang dibaca. Tapi tarkik juga jawazul wajhain. Direkam kalian bacaannya, oke? Bacaan tarkib kemudian dibaca. Bacaan tarkib kemudian dibaca ayatnya. Oke? Kalau sudah direkam nanti, oke? Tugasnya dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor ibu. Semuanya sudah tahu nomor HP-nya ibu, oke? Nah, jadi tugas proyeknya adalah oke ya. Nanti dikasih nomornya, nomor HP. Ya, jadi kirimnya lewat apa? Lewat WhatsApp. Oke, di suaranya direkam kemudian dikirim lewat WhatsApp. Jadi ini tugasnya dikerjakan di rumah, tugas proyek tidak dikerjakan di sekolah. Paham ya? Oke. Ya, kita jadi tahu. Oh, ternyata hukum bacaan roh itu seperti ini. Kalau kita sudah tahu, besok kita terapkan ketika kita belajar membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran di rumah, kita terapkan ilmu yang sudah kita dapat, okay? Khususnya tentang hukum bacaan roh ini. Oh, ini ternyata dibaca tebal. Yang selama ini kita belum tahu, sekarang kita sudah mengetahuinya. Untuk pembelajaran yang akan datang minggu depan, kita akan belajar tentang Quran surat Al-Qadr. Quran surat apa? Surat Al-Qadr. Oke. Nah, pertemuan pada mata pelajaran Quran hadis pada pagi hari ini, sudah selesai. Jamnya sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Sebelum nanti lembar kerjanya dikumpulkan, ketua kelasnya yang mengumpulkan ya, nanti diserahkan ke guru. Yuk, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.